Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini, kita akan melanjutkan lagi dari metode hacking yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Nah, proses scanning ini merupakan langkah lebih lanjut yang kita lakukan setelah kita melakukan proses atau langkah reconnaissance. Jadi, informasi-informasi yang kita dapatkan dari proses reconnaissance tadi, kita gunakan dalam proses scanning. Nah, proses scanning inilah yang kita lakukan untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai jaringan yang ada di target. Dalam proses scanning ini, kita membutuhkan beberapa tools lah. Misalkan seperti Nmap atau port scanner, bisa juga menggunakan ping sweep, dan lain-lainnya. Nah, secara umum, dalam langkah scanning ini, itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah port scanning, yang kedua adalah vulnerability scanning, dan yang ketiga adalah network mapping. Nah, port scanning ini kita melakukan scanning terhadap service dan port yang terbuka dari si target, supaya nanti kita bisa tahu port mana yang terbuka, service mana yang terbuka, dan nantinya kita akan masuk melalui port tersebut. Terus untuk vulnerability scanning juga sama, yaitu kita melakukan scanning untuk menemukan kerentanan-kerentanan yang ada dalam target itu sendiri. Dan dari hasil vulnerability ini, kita akan melakukan exploit terhadap kelemahan itu. Nah, dengan informasi yang sudah kita dapatkan dari proses scanning ini, kita bisa melakukan mapping terhadap jaringan yang ada di targetnya. Apakah jaringan itu menggunakan topologi star, apakah jaringan itu mempunyai server, ataukah jaringan itu punya firewall, dan lain-lainnya. Informasi-informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari proses scanning ini? Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Misalkan kita ingin mendapatkan tentang nama komputer itu sendiri, terus kita bisa mendapatkan informasi tentang sistem operasi yang digunakan beserta versinya versi apa, yang nantinya akan digunakan untuk kita menentukan ini cocoknya menggunakan exploit apa. Terus ada informasi untuk mengetahui software-software yang sudah terinstal di komputer korban. Karena dalam software itu kita bisa menentukan bug atau vulnerability yang bisa kita exploit nantinya. Kemudian IP address dari korban itu sendiri, ya, termasuk di dalamnya mungkin bicara tentang MAC address-nya dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah tentang informasi akun-akun yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, jika sudah kita kumpulkan informasi-informasi ini, barulah kita akan gunakan informasi ini dalam langkah yang ketiga, yaitu gaining access. Nah, apa itu gaining access? Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, keep secure, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.